Jadi kita sudah membicarakan macam-macamnya jenis kontrasepsi. Itu ada banyak sekali pilihannya. Kemudian kita FEM mungkin ada beberapa yang bingung. Jadi saya harus pilih yang mana gitu. Ada nggak sih dok faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum mereka menentukan untuk menggunakan alat kontrasepsi tersebut? Ya, ini bagus sekali ya. Kita tuh harus merumuskan kira-kira yang kompatibel buat kita tuh apa gitu ya. Yang cukup signifikan adalah yang harus kita lihat adalah masalah biaya. Berapa sih biayanya? Seringkali orang melihat bahwa oh saya mau pilih yang ini karena murah ya, tapi dia nggak lihat yang lainnya. Jadi pertama kita lihat dulu biaya gitu. Yang satu digunakan 5 tahun, 1 kali pemasangan berapa rupiahnya. Yang satu diminum tiap hari berapa rupiahnya. Sehingga setiap orang mempunyai finansial yang berbeda dan dia bisa memilih gitu. Yang kedua adalah keamanannya. Aman nggak digunakan untuk saya? Kontrasepsi aman nggak? Pertanyaan aman. Tapi kita pilih lagi untuk siapa? Untuk orang menyusui nggak boleh dong ngasih estrogen, sehingga dia nggak bisa menyusui. Nah, aman itu harus dipastikan bahwa ini aman. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan ahli konseling terhadap kontrasepsi itu sendiri. Terus kemudian yang kita harus berpikir lagi adalah tentang mudah dicari atau tidak, ketersediaannya. Kalau alatnya, oh ini bagus tapi tidak tersedia, bagaimana? Ya kita menjadikan tidak bisa digunakan karena alasannya tidak ada alat tersebut. Terus yang lainnya kita juga harus berpikir kelanjutannya. Jadi setelah kita memilih ini, bagaimana kita bisa melanjutkannya? Apakah cukup nyaman nggak untuk dia menggunakan alat tersebut? Kamu harus menggunakan IUD. Terus kemudian dia nggak nyaman karena dia merasa bahwa ada salah satu keluhan yang tidak diharapkan oleh si ibu atau oleh pasangan, tapi dia tidak menyampaikan itu kepada ahli konseling, kepada dokter, sehingga dia itu secara emosional, secara psikologis dia merasa tertekan. Itu banyak terjadi dok kayak gitu? Bisa terjadi karena menganggap bahwa ini harus dan tidak ada pilihan lain. Nah, yang paling baik adalah kita buat suatu kafetaria, kita kasih suatu ilmu-ilmu tentang kontrasepsi sehingga para ibu itu bebas menentukan jenis apa yang cocok untuk saya, sehingga dia itu akan meningkatkan keberhasilan dan juga dapat digunakan sesuai dengan apa yang kita harapkan semua gitu. Saya mau menggunakan ini 4 tahun gitu, baru 6 bulan dia sudah saya kayaknya nggak bisa ini, kenapa? Oh saya alergi. Apa batasan alergi? Hampir tidak ada alergi disebutkan pada kontrasepsi. Tidak ada, tapi hampir semua oh saya alergi. Nah, kita harus kasih penjelasan yang tepat tentang apa sih manfaat atau bagaimana kita cara memilih untuk kontrasepsi yang terbaik untuk kita sendiri. Kalau misalnya tadi dokter bilang kalau nggak cocok, nah itu berarti bisa ganti ya dok? Bisa. Jadi misalnya, yang namanya bukan yang permanen, itu kita bisa mengganti kapanpun. Jadi dari mulai kita menggunakan, saya pakai kondom aja, terus ya akan switching ke pil. Dari pil saya mau ke KB. Yang pasti adalah kita lihat dalam kondisi kita tidak ada kontraindikasi atau ada sesuatu yang melarang bahwa kita memberikan itu. Pokoknya dia lagi sakit karena sakit tertentu, metode ini tidak boleh diberikan. Pokoknya ibunya sedang demam berdarah tapi dia mau melakukan operasi mini laparotomi gitu untuk sterilisasi, dia nggak boleh karena apa? Ini tidak sesuatu yang sifatnya emergency, sehingga tunda sampai sembuh dulu baru kita kerjakan. Atau ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh menggunakan progesteron atau estrogen. Enggak, saya pokoknya mau itu karena saya mau ini. Nah, itu perlunya edukasi. Jangan sampai salah melakukan pemilihan terhadap jenis kontrasepsi tersebut. Sama ada ini juga ya dok, yang mengembalikan dari waktu dia berhenti terus mengembalikan kesuburan itu
itu perlu diperhatikan juga kan dok ya? Reversible atau dia bisa mudah untuk balik. Yang sangat mudah, ada yang perlu waktu. Nah, salah satu contohnya pil KB, kenapa siklus per 24 jam dia minum. Dia lupa 1 hari aja dia bisa hamil gitu ya. Bagaimana dengan yang depo? Depo kita suntikan untuk 3 bulan. Jadi ya kita udah siap bahwa saya akan memikirkan bahwa dengan suntikan ini paling tidak dalam 3 bulan saya belum mau hamil. Jadi kita melihat bahwa oke, berarti kesuburannya akan muncul kapan? Setelah 3 bulan. Jadi ada jadi kembalinya kesuburan itu ada segera, seperti pakai kondom karena nggak keluar spermanya masuk di dalam vagina yang akan travel sampai dengan sel telur. Terus kemudian ada yang menggunakan hormonal itu menekan satu dan hal yang udah kita jelaskan tadi, sel telur, pengentalan dan lain-lain. Jika dia dilupakan untuk tidak diminum, maka dia akan kembali dengan mudah. Ada yang lebih lama, seperti contohnya suntikan tadi atau implant. Jadi sebenarnya dalam memilih kontrasepsi ini kembali lagi ke perencanaan keluarga masing-masing pasangan. Gitu ya. Misalnya dok, kayak ada pasangan yang baru nikah, saya pengen berduaan dulu selama setahun gitu. Cocoknya pakai kontrasepsi apa gitu tadi yang udah dijelasin dokter Uf. Kemudian ada juga mungkin yang pasangan yang LDR gitu loh dok, long distance relationship, itu kira-kira cocoknya pakai kontrasepsi apa gitu ya dok? Betul. Jadi intinya sebenarnya kita FEM harus mengkomunikasikan ini dengan pasangan seperti itu. Terus ikuti video-video yang lain pada kelas paham kontrasepsi untuk perencanaan keluarga. Terima kasih dan salam.